Silakan Pak. Silakan Bu, Pak Yudi. Pak Yudi ini masih Pak Yudi masih di mute ya? iya. Oh, masih di mute ya? Mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Ya, materi pembekalan kuliah kerja nyata ini merupakan kuliah ketiga. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Dr. Apendi Arsyad terkait dengan pengumpulan data sosial ekonomi. Jadi saya seperti redundant, tapi nggak masalah. Saya akan tampilkan beberapa hal yang terkait dengan apa yang real terjadi di lapangan dengan gambar-gambar foto. Secara keseluruhan, saya akan menyampaikan baik, struktur kuliahnya seperti ini. Tadi sudah disampaikan terkait dengan seharusnya memang organisasi dinamika kelompok. Kemudian materi ketiga ini ke teknik dan nanti ada komunikasi adaptasi pembangunan sampai dengan kuliah persiapan KKN. Lalu terkait dengan tadi disampaikan juga oleh Pak Effendi, secara keseluruhan yang perlu kita lakukan adalah kita memandang bahwa segala apa yang ada di desa itu adalah untuk kesejahteraan manusia. Tentu saja diantaranya kita akan mempunyai gambaran ada sumber daya alam, terus kemudian ada sumber daya manusia, ada sumber daya buatan, yang kemudian sumber daya buatan dan manusia ini menyatu menjadi sumber daya sosial. Lalu kemudian kesejahteraan itu akan dapat dipenuhi jika dan hanya jika ada interaksi dalam bentuk jasa ekosistem untuk sumber daya alam ini bisa memberikan manfaat besar bagi manusia. Nah, kemudian pendekatan yang coba disampaikan itu adalah pendekatan sistem sosial ekologi anak-anak sekalian gitu ya. Nanti kalian akan memahami bagaimana sebetulnya sumber daya yang ada di lokasi, baik sumber daya alam dan lingkungan maupun sumber daya buatan begitu. Terus nanti ada pengguna, dalam hal ini ada masyarakat, kemudian ada penyedia infrastruktur, dalam hal ini bisa pemerintah begitu, dan terakhir adalah infrastruktur publik. Lalu kemudian nanti ini gambarannya secara keseluruhan pendekatan analisis sosial ekologi ini sebagai salah satu pendekatan yang diperlukan untuk kalian pahami secara keseluruhan. Kenapa ya? Ya, secara keseluruhan, mohon maaf saya unmute ya, di mute semuanya, supaya tidak mengganggu. Lalu kemudian, nah dalam konteks ini anak-anakku sekalian, yang paling penting adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kita itu harus berdasar dari kita, oleh kita, untuk kita. Artinya apa? Bahwa kegiatan yang akan dibangun di dalam kegiatan KKN ini, itu harus berbasis dari keberadaan kolaborasi antara kalian dengan masyarakat desa yang menjadi daerah KKN-nya. Disinilah yang dinamakan dengan collaborative partnership dan manajemen. Konteksnya pendekatannya adalah public private people partnership. Nah, konteks ini seharusnya bisa menjadi modal kita untuk bisa membangun sinergi antar semua stakeholder yang ada di desa, baik dalam konteks pemerintahan, masyarakat maupun swasta. Nah, secara keseluruhan, anakku sekalian, KKN ini atau pemberdayaan ini harus mempunyai tujuan. Ya, apa yang menjadi tujuan dilakukan perencanaan pemberdayaan desa ini, terutama yang paling penting adalah ada 4 poin di muka, saya warnai biru, itu mengidentifikasi potensi, isu dan permasalahan masyarakat, kemudian kita melakukan dampingan teknis untuk membangun itu, dan juga melakukan perencanaan program, sampai kepada perumusan roadmap atau peta jalan program unggulan prioritas yang kemudian dibangun bersama dengan masyarakat, insentif pengelolaan program jika dan hanya jika ada, terus kemudian ada implementasi dan pemantapan sampai dengan pemonitoringan. Nah, saya buat ini secara keseluruhan 11 ini itu yang memungkinkan ideal dilakukan begitu sebagai sebuah perencanaan pemberdayaan desa.
Lalu anakku sekalian, pertama yang harus dilakukan adalah entry strategi. Nah, biasanya yang harus dilakukan adalah perkenalan dengan pimpinan dan para desa, bisa melalui audiensi atau bisa berkunjung biasa saja, sehingga memunculkan kita ketika datang itu nampak muka. Nanti pada di akhir kita ada exit strategi, ada berarti nampak punggung seperti itu. Nah, tentu saja perkenalan ini bukan hanya dengan pimpinan dan aparat desa, tetapi juga perkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga terjadi proses diskusi. Dan yang paling penting adalah kita melakukan rapid rural appraisal. Rapid rural appraisal itu adalah cara kita memasang mata kita, kemudian mengambu dengan penciuman kita, terus kemudian meraba dengan tangan dan sebagainya dengan seluruh anggota badan kita untuk mengetahui keberadaan ada isu, potensi, dan permasalahan yang ada, yang akan kemudian akan menjadi bahan diskusi ketika dilakukan FGD. Lalu kemudian, anakku sekalian, ada proses mengidentifikasi alternatif program unggulan prioritas bersama masyarakat. Tentu saja, tadi bahasanya adalah ketika kita sudah melakukan RRA, kemudian nanti dibuat FGD dengan masyarakat supaya sinkron. Ada nanti program penjaringan aspirasi dengan masyarakat, sehingga ada kesepakatan bentuk atau model implementasi unggulan prioritas bersama masyarakat dalam konteks pemberdayaan ini. Bisa dituangkan dalam bentuk MOU atau berita acara, atau juga hanya kesepakatan biasa saja untuk melaksanakan program-program apa yang kemudian bisa dilaksanakan pada saat kalian KKN di lokasi. Lalu kemudian, ada jeda ya, mohon maaf ya, ada jeda nih. Lalu kemudian, Masya Allah. Ada jeda. Terdengar, masih terdengar ya? Terdengar sekali, Pak. Ya. Ini cuman, oke. Pendampingan masyarakat dalam hal ini, kalian sebagai pendamping, tentu saja ada penempatan fasilitator dan anak-anak sekalian menjadi fasilitatornya. Lalu kemudian melakukan tadi identifikasi, analisis peran kelompok dan sebagainya, sampai melakukan identifikasi kebutuhan unggulan prioritas dan pendampingan perencanaan, implementasi, dan juga monef program seperti itu. Itulah konten pendampingan masyarakat dalam konteks ini, kuliah kerja nyata yang dilakukan oleh mahasiswa Paperta Unida. Nah, perencanaan program unggulan prioritas bersama masyarakat tentu saja harus dilakukan dengan tadi RRA, PRA, atau site visit, atau need assessment yang coba dibangun bisa berdasarkan listing kegiatan yang memungkinkan dilakukan. Lalu kalau dibutuhkan gitu ya, melakukan analisis kebutuhan program prioritas. Nah, need assessment analysis ini bisa dilakukan dengan melibatkan tentu saja dosen pembimbing lapangan. Nah, tentu saja program aspirasi dari masyarakat dengan penyusunan roadmap perlu dilakukan. Nah, salah satunya dilakukan dengan menggunakan pendekatan FGD setempat di desa. Sebentar. Oke, ini kerangka data sosek dalam penyusunan rencana. Kebetulan dulu saya mengambil dari Adrianto 2011. Ada yang karena saya di bidang pesisir dan lautan, di situ participatory coastal socio-economic assessment. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendi bagaimana kemudian dinamika dari mulai sistem sumber daya sampai ke pengelolaan kolaboratif secara terpadu. Ini nggak usah lagi saya terlalu sampaikan ya. Oleh karena itu perumusan program kerja ataupun peta jalan pemberdayaan masyarakat ini dirumuskan secara bersama, tadi sudah disampaikan. Nanti setelah dirumuskan, itu disosialisasikan ulang kepada masyarakat. Sehingga nanti milestone-nya akan terlihat, misalnya sosialisasi itu dilakukan bersama masyarakat, kapan dan di mana akan dilakukan itu, ini siapa yang nyoret ya, akan terjadi. Ini kok coret-coretan ya? Oke. Nah, penyiapan kolaborasi kemitraan berbasis P4 tentu saja akan menjadi poin penting untuk melakukan program ini. Anakku sekalian, konteks audiensi itu akan menjadi gaya penting yang harus dilakukan oleh kalian dengan bersama dengan kepala desa untuk menentukan program-program yang sudah disepakati. Sehingga ketika pelaksanaannya itu tinggal menyusun program, tinggal sesuai dengan program kerja yang sudah disusun dan disepakati. Masya Allah. Nah, ini penyiapan masyarakat, tentu saja hanya penentuan peran antar kelompok. Kenapa yang lainnya dibuat merah,
ini yang umumnya harusnya dilakukan, tetapi untuk kalian yang ada hanya untuk KKN saja, tentu saja penentuan peran antar kelompok itu yang paling sederhana dilakukan. Lalu penguatan kolaborasi mestinya ada dilakukan, tapi untuk kegiatan ini anakku sekalian tidak perlu melakukan penguatan kolaborasi kemitraan begitu, karena kalian kan betul-betul sebagai pelaku dan juga bisa juga sebagai objek pembinanya. Penguatan kelembagaan program tak perlu dilakukan. Terus kemudian insentif program juga kalau memungkinkan ada, misalnya minimal bukan dalam bentuk uang, tetapi misalnya penyediaan bibit yang ada begitu ya, berbasis kepada pola kerjasama yang dilakukan dengan dosen misalnya, atau dengan lembaga terkait yang memungkinkan di dinas. Kita sebagai fasilitator saja. Nah, kemudian yang paling penting adalah melakukan monitoring dan evaluasi program. Kenapa seperti itu? Ketika kita sudah menyusun kerangka roadmap yang dibangun dan sudah disepakati milestone-nya, maka dengan cara melihat mana yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan, mana yang perlu ditambahkan atau mana yang perlu dikurangi, itu akan bisa dimonitor ke evaluasi program ini. Sehingga apa? Bahwa pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan KKN dari milestone program kerja itu bisa dimonitoring dengan baik seperti itu. Lalu anakku sekalian, saya sambil admit sebentar. Masya Allah. Di akhir akan ada gambar-gambar. Ini kok nggak jalan ya? Mohon maaf. Ada jeda. Masya Allah. Kok berhenti ya? Mohon maaf ya. Kenapa ya? Keluar sendiri bukan? Itu ya Rabbana. Ini berhenti ya sharingannya. Astagfirullahaladzim. Disampaikan saja Pak Yudi kalau memang terkendala Pak Yudi. Oke, nanti ada exit strategi anakku sekalian, bahwa perlu dilakukan workshop, misalnya kalau perlu dilakukan workshop, lakukan workshop semacam workshop sih sebetulnya, kontennya sih sebetulnya penutupan program di desa seperti itu. Lalu berikutnya, ini contoh saja, nanti kalian punya milestone dari mulai misalnya di bulan Oktober, November sampai dengan Desember, akhir kegiatan dimulai dari entry strategi hingga mencapai ke exit strategi. Nah, ini kerangka waktu dan porsi pembiayaan. Kalau memungkinkan ada pembiayaan, tentu saja kalian harus ada punya milestone itu juga sebetulnya, program pemberdayaan masyarakat yang dimaksud seperti itu. Misalnya tentu saja di bulan November kemungkinan terbesar akan ada pembiayaan yang agak sedikit lebih banyak yang harus dikeluarkan gitu. Kemudian pada akhirnya kembali ke awal. Ya, kembali ke nah, diharapkan bulan Oktober sampai dengan Desember ini ada kunci-kunci kemungkinan terbesar keluar biaya itu akan besar di bulan November. Nah, anakku sekalian, saya akan menampilkan beberapa kegiatan ya. FGD apa dan sebagainya saya kupas juga di sini sebetulnya, tapi lebih banyak juga sudah dikupas oleh Pak Effendi, sehingga saya tidak akan terlalu mengulas lagi ya. Ya Robbana. Oke, tujuan FGD saya tidak akan kupas lagi metodenya seperti apa. Nanti kalian bisa baca ya.
secara keseluruhan materi ini ada banyak sih. Nanti skemanya diatur sedemikian rupa, misalnya hanya dalam waktu satu jam saja atau 1,5 jam begitu, berkolaborasi dengan masyarakatnya. Lalu kemudian ada contoh-contoh pertanyaan dalam konteks penggalian aspirasi, terutama terkait dengan potensi isu dan permasalahan dalam konteks pengembangan dan pembangunan desa misalnya. Terus kemudian apa yang harus digali, termasuk bisa jadi ada cita-cita sampai kepada rencana implementasi, kontrol, dan juga monitoring dan evaluasi. Ini apa yang digali dan didiskusikan dalam FGD misalnya. Lalu kemudian, tadi disampaikan oleh Pak Pendi bahwa penting bagaimana merencanakan itu melihat 5W, 1H gitu ya. Apa, kenapa, siapa, kapan, di mana, dan pada akhirnya bagaimana perencanaan itu dilakukan, itu menjadi sebuah hal yang harus dikaji secara lebih begitu. Nah, konteksnya tentu saja terkait dengan fungsi manajemen, bagaimana mengelola dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi sehingga pengolahan bisa dilakukan dengan optimal. Yang paling penting adalah diharapkan kita sudah memikirkan bagaimana sustainable development bisa dijalankan sehingga program-program itu melihat pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan atau ekologi dalam hal ini. Nah, berikutnya anakku sekalian, ini stakeholder terkait yang dimungkinkan untuk bisa diambil nanti bisa dipetakan begitu ya, karena ini untuk wilayah pesisir ada nelayan, petambak ikan, tapi kalau di wilayah desa misalnya di Bogor, tentu saja petambak ikan namanya budidaya, istilah pembudidaya misalnya, atau misalnya ada petani dan sebagainya ya. Lalu PAR ini juga penting untuk diketahui. PAR itu adalah Participatory Action Research ya. Ini konteksnya nanti mengarah kepada LFA nantinya, Logical Framework Analysis. Yang paling penting adalah mengetahui bahwa komunitas itu dialah yang betul-betul menjadi peneliti, bukan peneliti kita gitu ya. Artinya kita hanya sebagai pendatang. Makanya seoptimal mungkin masyarakat di sana betul-betul bisa menjadi peneliti realnya. Karena mereka berdua fungsi baik untuk sebagai objek dan juga sebagai subjek. Dia sebagai juga problem solving misalnya. Lalu anakku sekalian, saya akan tampilkan apa sebetulnya bagaimana PAR itu bekerja. Tentu saja melihat sesuatu yang tidak terlihat biasanya, mengkaji sesuatu yang tidak terkaji, membangun sesuatu yang tidak terbangun, melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan, melihat, mengkaji, menafsirkan, dan membangun dunia secara sederhana dan apa adanya. Nah, yang penting adalah berdasarkan data dan informasi yang murni, bukan hanya bukan keinginan, tapi yang dibangun adalah kebutuhan. Nah, anakku sekalian, proses asas dari PAR itu sendiri harus ada keberlanjutan ekologi, harus ada keberlanjutan ekonomi, ada juga keberlanjutan sosial dan juga keberlanjutan kelembagaan. Konteksnya tentu saja prinsip dari komunitas oleh komunitas dan juga untuk komunitas. Nah, yang penting adalah kita lakukan dari mulai yang paling kecil dan paling sederhana yang memungkinkan untuk dilakukan, lalu kemudian dimulai dari masyarakat sendiri, diri sendiri, lalu jangan lupa untuk membuat milestone, yang paling penting memulainya dari sekarang. Ya, kemudian ini contoh anakku sekalian bagaimana kemudian tahapan LFA ini menjadi bagian terpenting dalam konteks membangun atau mengembangkan kerangka peta jalan pemberdayaan masyarakat. Tentu saja kita harus menganalisis situasi, kemudian nanti dianalisis stakeholdernya, permasalahan, tujuan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Effendi. Terus kemudian analisis strategi, membuat log frame namanya, dimulai dengan matrik, asumsi, dan sebagainya, sampai kemudian bisa diimplementasikan. Nah, kerangka peta jalan minimal, anakku sekalian, itu terdiri dari kita memetakan potensi, isu, dan permasalahan. Lalu kemudian kita mencoba untuk memetakan kalau potensi bagaimana mengembangkannya, kalau isu bagaimana memitigasinya, kalau ada permasalahan, bagaimana kemudian mencoba untuk mencari alternatif solusi permasalahannya. Nah, kemudian diperlukan tujuan pengelolaannya. Terus kemudian dari tujuan pengelolaan tersebut, nanti akan ketahuan berapa volume yang dibutuhkan agar supaya potensi isu dan permasalahan tersebut bisa dikelola dengan baik. Tentu saja kemudian kita perlu melakukan identifikasi lokasinya di mana. Di desa tersebut kan bisa saja di RT 1 atau di RW dan sebagainya. Lalu penting mengidentifikasi atau membuat milestone rencana waktu pelaksanaannya.
Nanti ada indikasi rencana anggaran biayanya, sehingga ketika kalian melakukan upaya untuk mengidentifikasi program strategis itu sudah memikirkan tuh kontennya, biayanya kira-kira berapa dan kira-kira dapat diperoleh dari mana, seperti itu. Lalu kemudian kita petakan stakeholder pelaksana programnya. Nah, slide selanjutnya saya akan menampilkan, anakku sekalian, contoh misalnya terkait dengan LFA ini. Ini contohnya, misalnya contoh penyusunan roadmap pemberdayaan masyarakat. Ada potensi aliran sungai kecil atau parit yang tersedia airnya sepanjang tahun misalnya. Lalu upaya pengelolaannya apa? Dibuat budidaya ikan di kolam air deras misalnya, untuk pengembangan ekonomi. Nah, tujuannya seperti apa? Mengembangkan income generating, dalam konteks ini bisa dipaduserasikan dengan BUMDes, dan meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam konteks protein. Lalu volumenya berapa? Ada 2 buah dengan ukuran 2 kali 3 meter persegi misalnya, dengan kedalaman 1,5. Ya, jenis ikannya apa dan sebagainya. Lalu letaknya di mana? Di halaman rumah Pak Kades misalnya. Ya, karena basisnya ke BUMDes, atau maksudnya bukan Pak Kades sih, sebetulnya bukan rumah, kantor, mohon maaf. Lalu bagaimana rencana waktu pelaksanaannya? Dimulai di bulan awal November, minggu pertama. Indikasi rencana pembiayaannya berapa? 10 juta. Diperoleh dari mana? Anggaran desa misalnya. Lalu siapa stakeholder pelaksana programnya? Desa, dan juga ada kelompok. Nah, kelompok inilah yang kemudian perlu diberikan dinamika kelompoknya agar mereka bisa mengelola kegiatan budidayanya dengan baik. Lalu contoh yang berikutnya adalah misalnya sampah tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu kemudian upaya pengelolaannya seperti apa? Karena kita yang datang, kita coba melakukan edukasi, misalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tujuannya seperti apa? Memberikan edukasi pentingnya pengolahan sampah terpadu misalnya, dan memberikan peluang pengolahan sampah dengan sistem kelompok berusaha bersama pengolah sampah. Lalu kegiatannya diarahkan seperti apa volumenya? Penyuluhan pengolahan sampah 1 kali misalnya. Lalu ada diskusi pembentukan kelompok usaha bersama, seperti itu. Ini volume 1 kali misalnya ya. Terus lokasinya di mana? Di kantor desa, dilakukan dengan cara FGD. Lalu waktunya kapan? Akhir Oktober misalnya, minggu keempat. Lalu indikasi rencana biayanya berapa? Diperlukan 500.000, karena ada misalnya untuk mengundang dan sebagainya, perlu konsumsi dan sebagainya. Lalu siapa saja yang pelaksananya? Ada desa, masyarakat, mahasiswa, dan juga misalnya dosen pembimbing lapangan misalnya, atau dalam hal ini Udinda. Berikutnya misalnya ada lahan pekarangan masih kosong, ada edukasi misalnya cara berbudidaya tanaman hortikultura untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini juga disetting sedemikian rupa, anakku sekalian. Prinsipnya adalah kita bisa untuk memetakan potensi isu dan permasalahan yang ada di desa. Ya, pertama, dan itu bisa dilakukan dengan kita melihat duluan, lalu kemudian mendiskusikan dengan beberapa orang stakeholder terkait agar supaya bisa dilakukan upaya pembuatan program pembuatan penyusunan roadmap tadi, roadmap pemberdayaan masyarakat ini. Ini salah satu contoh. Nah, berikutnya saya akan menampilkan beberapa contoh foto kegiatan yang pernah dilakukan, anakku sekalian, sebagai gambaran bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh siapapun begitu, yang memiliki akses untuk menjadi peneliti. Contohnya misalnya pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengolahan sampah dan lingkungan. Dimulai kita buat matriknya bisa seperti ini. Nanti kalian bisa pahami sendiri begitu secara keseluruhan. Tentu saja harus buat profil misalnya. Karena ini basisnya RW, profil RW. Tapi kalau misalnya basisnya kelurahan atau desa, maka profilnya adalah profil desa atau kelurahan. Sehingga pada saat misalnya pada awal misalnya untuk status awal 100% sampah diangkut ke TPA. Lalu dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN, 20% sampah diangkut mobil ke TPA. Berarti ada 80% yang kemudian diolah. Ada action dari reduce, reuse, dan recycle misalnya, dengan kegiatan pemilihan sampah sampai kepada penataan bantaran sungai misalnya. Lalu ada laporan kegiatan. Ini salah satu contoh saja secara keseluruhan. Nah, kebetulan waktu tahun 2009 pernah dilakukan ini contoh aktivitas untuk program pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat itu
dari mulai misalnya stakeholder meeting dan juga diskusi program sampai kepada peresmian program dan pembuatan laporan kegiatan. Nanti bisa dibaca. Ya, nah ini contoh-contohnya, ada pelatihan daur ulang kertas misalnya di desa 1 atau di RW 1, kemudian di RW berikutnya, dan itu dilakukan secara secara simultan misalnya. Tidak harus kita yang melakukan, kita bisa kalian menjadi fasilitator atau mediator dan kemudian mengundang, bisa jadi dosen pembimbingnya yang akan memberikan materi ini, atau bisa juga dengan kolaborasi LSM setempat misalnya dan sebagainya. Sangat mungkin untuk didiskusikan siapa yang akan melaksanakan kegiatan ini. Dimintakan. Ada pelaksanaan misalnya kerja bakti, ya kalau di pengolahan sampah ini misalnya, terus kemudian bisa juga kalau ini sifatnya project, karena project ada juga pembangunan pembangunan rumah kompos begitu. Lalu ada pelaksanaan pelatihan pembibitan misalnya. Kemudian ada penyerahan motor, ada penyerahan gerobak. Karena ini sifatnya project ya, project dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Lalu kemudian, nah di samping itu ada juga konteks yang lain yang lebih sederhana misalnya untuk misalnya contoh rencana aksi penanam mangrove misalnya, ya penanaman mangrove. Dilihat dari mulai start sampai dengan end ya. Intinya adalah ada tujuan kegiatan, tapi juga dimonitoring agar supaya kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan, penanaman mangrove-nya dan misalnya stimulasi kegiatannya bisa dimonitoring. Lalu berikutnya, saya masih ada waktu kan ya? Masya Allah. Lalu ini contoh yang lain, anakku sekalian, contoh FGD di masing-masing desa gitu, ya di masing-masing desa. Lalu ditentukan prioritas permasalahan utama, ada modelnya seperti ini, tapi ini lebih cenderung memang untuk pembangunan seperti itu. Kalau kalian mungkin nanti arahnya di setting sedemikian rupa yang sederhana, bisa dilakukan dan terukur seperti itu. Dengan menggunakan metode SMART, specific, measurable, accountable, kemudian reasonable, dan juga tempable. Terus berikutnya, contoh yang lain adalah misalnya, sebentar. Contohnya ya, di sektor jenis potensinya apa, kemudian upaya pengembangannya seperti apa. Nanti bisa dilihat misalnya untuk pertanian, di sana ada padi, ada pisang, dan sebagainya. Terus pembenahan ada saluran irigasi dengan cara apa, dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa kegiatan ini betul-betul yang bisa dilaksanakan dengan cepat begitu tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar karena kalian kan juga mahasiswa seperti itu. Tentu saja budgetnya juga sedikit. Nah, berikutnya kerangka pendekatan kegiatan pembangunan desa misalnya dimulai dari ini contoh saja alurnya seperti apa hingga kepada konteks ini lebih cenderung ke proyekan juga sih sebetulnya. Prinsipnya adalah anakku sekalian, kita seolah-olah menjadi mediator utama agar supaya masyarakat desa yang menjadi tempat KKN kita bisa lebih berdaya, ya, yang bisa diakselerasi. Misalnya ada persoalan yang muncul tidak bisa diselesaikan, terus dicoba untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian permasalahannya. Dan ini bisa dilakukan baik oleh sendiri, kalian sebagai mahasiswa, atau juga bisa meminta kepada dosen pembimbing lapangan untuk ikut terlibat dalam konteks penyusunan alternatif solusinya seperti itu. Nah, itu saja untuk sementara ya anakku sekalian supaya tidak terlalu panjang begitu. Nanti kalian bisa baca transparansi ini sudah saya sharing kepada Bu Waka ya, wakil ketua KKN begitu. Nanti bisa di-sharing kepada para mahasiswa. Waktu saya kembalikan kepada moderator, kalau misalnya masih ada memungkinkan untuk tanya jawab, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, Bisa jadi. seluruh mahasiswa KKN kan ya oleh Bapak Dr. Afendi Arsan dan juga Bapak Dr. Yudi Wahyudin. Ini ada sesi tanya jawab tidak ya, Bu? Atau mungkin sebelum ada mahasiswa yang bertanya kepada Bapak Ketua Pelaksana, pas dipanggil belum masuk ya. Sekarang sepertinya Pak Ketua sudah masuk. Kepada Bapak Nur Rohman, dipersilahkan apabila mau disampaikan KKN kalian. Kepada Bapak Insinyur Nur Rohman SE. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf ya, baru bisa masuk habis dari lapangan untuk melakukan kegiatan lanjutan dalam penelitian terapan teknologi di Sukabumi. Tadi sudah saya dapatkan materi dari Dr. Afendi Arsad dan Dr. Yudi, yang mana materi itu sudah sangat bagus sekali. Namun demikian nanti secara teknis di dalam proses implementasinya bisa dibantu oleh para dosen pembimbing lapangan. Karena kalau langsung mahasiswa menangkap barangkali luar biasa juga karena kedalamannya cukup tinggi ya. Jadi nanti perlu diuraikan lebih sederhana agar pelaksanaannya bisa tercapai dengan cara rasional sekali sehingga tidak menyulitkan bagi mahasiswa. Dari materi yang ada, sekali lagi bisa menyusun prioritas dari 3 hal yang tadi disampaikan oleh Dr. Yudi. 1, pertama melihat permasalahan, terus bagaimana mencari solusinya. Yang kedua melihat potensi, bagaimana menumbuh kembangkannya. Kemudian yang ketiga melihat isu yang ada, bagaimana melakukan mitigasinya. Ya, ini yang perlu kita coba. Dan nanti kita urutkan saja dari 3 bidang tadi, mana yang memenuhi prioritas yang bisa dikerjakan oleh para mahasiswa. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan nanti dalam sesi tanya jawab bisa lebih jelas apa yang telah disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kepada seluruh mahasiswa KKN, ada hal yang mau yang disampaikan oleh Bapak Afendi Arsyad ataupun Bapak Dr. Yudi, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu ya yang mau bertanya. Ayo, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Tanya aja. Ayo, Silakan silakan. mahasiswa. Tadi ada yang raising hand tuh, Agung ya, namanya Agung Bayu Setiawan. Coba. Coba wakili teman-temannya. Irma tadi ada kan nih? Atau Agung P. Haryanto. Itu mah dosen kita. Irma masih di Riau nggak? Ini banyak wajahnya nggak ada nih. Adinda Atau Sawitri. mungkin Piaget juga boleh ya. Atau Mbak Nani bacain chatnya, ada? Ada masuk di chatnya.
Belum ada juga yang bertanya via chat. Ya. Mana gambar-gambarnya pada hilang semua nih. Hah? Coba nanti foto bersama absensi kan? Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin bisa di-on-kan sejenak ya videonya untuk sesi pengambilan gambar. Iya. Kepada Ibu kita mungkin bisa untuk, karena ini posisinya di HP tidak. Iya, hostnya ini saya alihkan ke Pak Yudi hostnya. Jadi Pak Yudi boleh dikembalikan ke saya, Pak Yudi hostnya. Sudah dari Mohon tadi. diaktifkan mic-nya. Sudah dari begitu. tadi. Oke, ya Pak, saya upayakan Pak. Dimohon untuk Bentar Pak. on-kan dulu videonya ya. Tapi Ya, saya 1, belum 2, bisa. 3. Ini ada beberapa slide ya. Cindy mana 3, Cindy? 2. Adinda Safitri mana gambarnya? Oke, cukup ya. Ya, Pengambilan gambar. sekali lagi kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN, apabila ada hal yang ditanyakan terkait materi atau di luar materi juga boleh ya terkait kegiatan KKN ini, dipersilahkan. Ya, grup WA kan ada. Tidak usah sungkan. Ya kan ada ya. Kelompok Ode, 7. Ode. Kelompok 20 bikin WA ya. Desti. Ya. Padil mana tadi Padil? Padil mana? Mana kelompok 7 mana? Kelompok 7. Saya Pak, kelompok 7. Kelompok 7 mana? Padil. Halo. Iya. Pak Padil. Ini ada pertanyaan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore Bapak dan Ibu dosen. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf saya menanyakan melalui chat. Pengetahuan saya, KKN ini biasanya menginap ini sama dengan Putus suaranya. Pak Nur mungkin bisa jawab, Pak Nur. Ya, mungkin Pak Nur. Biasanya, Pak Nur juga ini ada masalah dengan ini, dengan apa namanya connectingnya sepertinya tuh. Bu Ristika mungkin Bu, karena pertanyaannya menyangkut dengan KKN ini biasanya menginap di warga, apakah KKN kali ini juga sama? Mengingat masanya masa pandemi. Ya, baik. Ya, terima kasih. Lapangannya Bu, mangga Bu. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Raina Javala ya. Benar namanya ini? Betul. Iya, Pak Ode itu, Bu. Ya. Begitu. Baik. Ini dia kalau identitasnya tersembunyi jadi salah sebut nama gitu ya. Nah, jadi gini nih ceritanya. Normally gitu ya, kalau secara normal KKN namanya kuliah kerja nyata. Kita betul-betul nyata berada di tengah-tengah masyarakat. Itu secara normal gitu. Tapi dalam kondisi sekarang, masa pandemi COVID, kita juga adaptasi kebiasaan baru, maka kita juga melakukan adaptasi terhadap kondisi yang sekarang ini. Nah, bagi daerah-daerah yang menganggap bahwa cukup aman begitu, kami juga memprotek, artinya kami juga tidak mau mengambil risiko nantinya terjadi apa-apa sebagai dampak dari kegiatan KKN ini. Karena
di tingkat Dikti pun sudah mengingatkan bahwa KKN bisa dilakukan secara daring apabila kondisi-kondisi tertentu tidak memungkinkan dilakukan kita berada di tengah-tengah masyarakat sepenuhnya, seperti jika KKN tidak dalam masa pandemi COVID. Nah, bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan program, tentu harus ada interaksi dengan masyarakat gitu ya. Kalau sudah nyusun program, nanti boleh silahkan melaksanakan program di masyarakat, tetapi dengan catatan satu, diatur secara berkala, tidak usah terus berada di masyarakat itu. Pertama karena kita memang dari luar ya, apalagi contoh nih mahasiswa saya itu saya mengawal mahasiswa yang dari Sumatera Utara itu kan luas dan mereka berasal dari 4 kota yang berbeda. Makanya kita minta untuk memilih satu lokasi yang ya win-win solution buat mereka, tetapi yang jelas di dalam harus ada orang sehingga bisa memudahkan menjalankan program di sana. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana cara pendekatan si mahasiswa dengan pihak desa? Itu tadi pandai-pandai komunikasi. Kalau mereka menganggap nggak ada itu kan adanya cuma di Jakarta katanya, nggak apa-apa. Tapi yang jelas protokol COVID tetap harus dijalankan. Itu ya. Kemudian kalau misalnya gini lagi Bu, ternyata ini daerah hitam, kita nggak bisa laksanakan. Tidak apa-apa juga. Tetapi sekali-sekali kita perlu ketemu, tetap menjalankan protokol COVID. Nah, itu tadi yang diharapkan. Nah, bagaimana nanti sistem untuk monitoringnya? Tadi kan sudah disampaikan berkali-kali ya. Ada monitoring, ada evaluasi. Monitoringnya lewat mana gitu? Kami sebagai dosen bimbing lapangan tentu akan melakukan monitoring selama 3 kali. Pertama, yang tadi disampaikan Pak Yudi. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Yang pertama adalah kita menyerahkan kalian ke kepala desa. Kita lakukan secara Zoom meeting. Kita serahkan sepenuhnya supaya masing-masing mengetahui posisi, kemudian tujuan kalian datang ke sana, walaupun sudah ada surat pengantar ya. Desa-desa pun juga sering menerima mahasiswa KKN, tapi itu tadi kita harus menyerahkan. Kemudian yang kedua adalah pada saat kalian menjalankan program. Pada saat program sudah dijalankan, kita akan melakukan monitoring lagi. Kenapa? Karena kalian melaksanakan program dengan membuat video, kemudian kita juga bisa komunikasi via Zoom, sehingga betul-betul program itu dijalankan, ada dokumentasinya karena jaraknya jauh. Perpanjangan tangan kami yang biasanya dilakukan dengan visitasi, kita nggak bisa lakukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah melalui bukti-bukti virtual tadi, boleh via video, kemudian via Zoom meeting. Kemudian yang ketiga, pulang tanpa punggung, ya kita kembali lagi berpamitan dengan kepala desa. Di akhir, kalian sudah melaksanakan program. Nah, sekarang, kapan evaluasinya? Gitu. Evaluasi itu kan di akhir program, gitu ya. Nanti kami menyusun laporan, kemudian tadi FGD tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi. Kalau FGD-nya, apakah nanti setelah selesai program kalian melakukan melaporkan ke desa, nggak apa-apa. Itu sebagai kewajiban yang informalnya. Tapi kewajiban formalnya apa dari hasil evaluasi itu? Nanti ada sidang KKN gitu di akhir. Sehingga apapun kegiatan di lapangan dituliskan gitu. Bagaimana pelaksanaan program juga dituliskan, bagaimana peran mahasiswa di masyarakat juga dituliskan di sana. Kemudian kami konfirmasi kebenaran apa yang ditulis itu lewat sidang KKN. Nah, itu evaluasinya yang terkait dengan sidang KKN. Perkara menginap atau tidak menginap, itu tadi ya, kita memprotek juga bagi mahasiswa. Kita tidak mengharuskan menginap, mengingat sekarang COVID gitu ya. Tetapi tidak melarang juga kalau kalian misalnya, gimana ininya ya intinya. Pokoknya karena proteksi COVID ini, maka diharapkan kita mengurangi intensitas intensitas berkumpul ya. Nah, itu yang akan kita hindari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang ini. Terima kasih Rena. Demikian Bu Nani. Baik, terima kasih Ya. Ibu Dr. Ristika yang sudah menjawab pertanyaan dari Reina ya. Ini masih ada waktu kurang lebih 7 menit ya sebelum acara ditutup. Jadi masih ada waktu bagi mahasiswa apabila ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan yang hubungannya dengan kegiatan KKN.
boleh menyampaikan pertanyaan lewat chat ya. Ayo belajar komunikasi sebelum KKN. Muhammad Ilham Azani ya. Iya, Ibu izin Ini bertanya. Muhammad Ilham Azani mungkin mau bertanya. Ya, silahkan. Untuk masalah program itu, kan kita pasti nyampe ke desa itu melakukan apa ya, FGD ya Bu ya, fokus group discussion. Nah, di situ tuh kan pasti masyarakat apa ya, memberitahukan masalah-masalah yang ada di situ. Nah, kita sebagai mahasiswa itu ada batasan untuk apa ya, penyelesaian masalahnya nggak sih Pak? Gitu, untuk membuat programnya tuh apa semua masalah di masyarakat diselesaikan oleh kita, atau kita boleh memilih berapa aja gitu yang apa ya, yang secukupnya sebisanya kita aja gitu Bu. Ya. Ya, baik. Pak Yudi dulu. Ya, baik. Anakku, di dalam file presentasi saya kan tadi disebutkan, yang paling penting itu sebetulnya kita membuka peluangnya dengan 3M saja. Mulai dari yang paling sederhana, yang kecil yang bisa dilakukan, ya tentu saja berbasis kepada hasil kesepakatan nantinya. Lalu kemudian dimulai dari dirinya dulu, misalnya dengan edukasi atau juga dengan kesepakatan juga dengan masyarakat setempat. Prinsipnya adalah program itu atau kegiatan itu menjadi prioritas saja. Tapi kuncinya harus efektif dan efisien disesuaikan dengan kondisi tentu saja keuangan kita begitu. Hanya saja begini, ketika misalnya ada persoalan keuangan, bukan berarti nanti itu bisa diselesaikan oleh kalian misalnya. Karena bisa saja misalnya masyarakat desa atau kepala desa ini ada keinginan untuk membuatkan program yang bisa disinkronisasi dengan anggaran desanya. Lalu kalian diminta untuk menjadi mediator untuk perumusan perencanaannya. Nah, bisa dilakukan dengan metode tertentu begitu, tadi dengan FGD dan sebagainya. Terus kemudian pelaksanaannya dengan menggunakan anggaran desa. Kembali lagi bahwa pemetaan ini akan menjadi sangat penting dilakukan, di listing saja dulu. Seperti kita mau pergi untuk belanja gitu. Tapi ada budget constraint, ada keuangan kita tidak memadai, maka kita harus memilih porsi yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan. Itu yang bisa disampaikan. Silakan Bang Pendi. Ya, jadi indikatornya program itu ya satu, memang banyak keinginan ya, tapi lihat kemampuan. Ya. Kemampuan itu bisa diukur dari kemampuan kompetensi saudara secara kelompok, bisa juga ketersediaan waktu, ya, timbang-timbang 2-3 minggu ini apa yang bekerjakan, ya. Kemudian ya dari pertimbangan itu ya lihat sumber daya yang lain seperti Kang Yudi beritahu tadi, pendanaannya, ya dukungannya, ya kesepakatannya. Nanti dari misalnya 6-7 program yang akan Anda rancang, nanti ada prioritas tuh, temu 1-2 aja, bikin peringkatnya, ya. Jadi jangan ambisius semuanya, enggak, ya. Anda kan masih belajar ini, ya. Ambil aja 1-2 atau 3, ya. Kalau 1 berat, misalnya impact-nya besar, 1 cukup, ya. Tapi yang berat nggak ada, yang sedang ambil 2. Oh, nggak sedang nggak ada, yang kecil ambil 3 atau 4, gitu. Ya kan, gitu. Jadi seketemunya, berdasarkan net assessment yang Anda lakukan itu, ya. Berdasarkan pengamatan, wawancara, ya, focus group discussion, ya. Lalu Anda berpikir secara saintifik, kira-kira dari potensi yang tadi itu, mana yang Anda ranking sesuai dengan hasil diskusi Anda itu. Jadi, sekali lagi saya katakan, kerja tim perlu, ya. Jadi jangan 1 orang, ya. Ada 5 berpikir, 5 hasilnya kalau bagus. Ya. Jadi, eksekusinya, pengeputusannya nggak 1 hari itu, bisa 3 seminggu atau 5 hari, ya. Dari hasil berbagai macam peta potensi tadi. Jadi kerangka
kerangka berpikir pembekalan ini bisa dipakai ya. Tapi jumlahnya berapa kembali kepada kemampuan Anda, kedua sumber daya tersedia di lapangan. Tapi yang paling penting itu kebutuhan masyarakatnya ya. Oleh karena itu disepakati dengan masyarakat ya, apa yang perlu diperbaiki di situ, apa yang perlu diperdayakan di situ, apa yang perlu dicarikan pemecahan masalah yang dihadapi. Itu aja. Buktikan Anda secara fisiknya kelihatan ya. Secara non fisik sosialnya terasa dari hasil kepuasan masyarakat. Jadi itu nanti indikator-indikator Anda diskusi lah nanti dengan pembimbing itu. Ini masanya tergantung lokal spesifiknya ya. Kita hanya berteori aja sekarang, cuman landingnya ke lapangan itu nanti lapangan yang bicara ya. Jadi mari Anda berkomunikasi baik dengan dosen pembimbing, terutama pada saat-saat eksekusi program kerja apa yang ini. Saya udah dapat WA juga dari bimbingan saya. Saya bilang, Anda sendiri pikir dulu. Anda list, Anda tulis, Anda apa potensinya, baru kita diskusikan. Ya gitu ya. Itu ya. Jadi saya kira itu jawabannya. Terima kasih ya. Pertanyaan bagus itu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak, Pak Apendi dan Pak Yudi Wahyudin yang sudah menjawab pertanyaan dari Ilham ya. Sudah terjawab ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dr. Sationo juga yang sudah membantu menjawab via room chat ya. Kemudian ada satu lagi mungkin pertanyaan terakhir yang disampaikan di via chat. Ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ristika atau Bapak Nur Rahman terkait surat tugas dan surat pengantar dari kampus kira-kira kapan akan turun. Ini pertanyaan dari Eli Nurliani dari kelompok KKN yang berlokasi di Bandung. Ya. Kepada Ibu Ristika mungkin bisa jawab, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Bu Nani. Jadi Eli Nurliani, jadi begini Eli, sebetulnya kita sudah merencanakan bahwa minggu ini kita sudah bisa mendapatkan informasi lokasi tempat KKN gitu ya. Nah, data itu yang akan kita buatkan surat pengantar ke desa sebelum sebelum penglepasan gitu ya. Jadi berdasarkan program yang sudah kita buat adalah minggu depan masih ada satu kali lagi materi pembekalan pada minggu depan ya, Sabtu minggu depan. Kemudian diakhiri dengan penglepasan. Nah, pada saat penglepasan itu dianggap itu sudah masuki periode mahasiswa bekerja di lokasi KKN. Oleh karena itu, sebaiknya surat pengantar ini kita berikan sebelum penglepasan, gitu ya. Jadi bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan lokasi, segera disampaikan kepada kami, boleh melalui dosen pembimbing lapangannya, kemudian nanti kita akan buatkan surat pengantarnya ini. Demikian barangkali ya, Eli sudah bisa menjawab. Jadi silahkan saja bagi yang sudah ada lokasinya, diinformasikan kepada kami, panitia, untuk segera dibuatkan surat pengantar. Demikian, Eli. Demikian, Bu Nani. Iya, terima kasih Ibu jawabannya. Ya, sama. Sama. Jaga kesehatan ya. Irma mana Irma? Riau. Irma. Baiklah Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa peserta KKN, mengingat waktu juga ya yang sudah cukup untuk pembekalan KKN hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Apendi Arsyad dan Bapak Dr. Yudi Wahyudin yang sudah berkenan mengisi materi pada hari ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan memberikan wawasan dan lebih memberikan pembekalan yang lebih jelas bagi mahasiswa KKN ya, terutama agar di lapangan bisa lebih komunikasi dan pengambilan survei datanya lebih
baik untuk berjalannya kegiatan KKN. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa, apabila tidak ada hal yang ditanyakan dan disampaikan lagi, kita tutup untuk acara pembekalan KKN hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Bang Fendi, Jika, Pak Akmal. Iya, mantap. Ya sudah ya tadi ya Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa. Kepada para pembicara hari ini. Terima kasih Pak Bu. Ibu kita lagi pada Beramai-ramai.